Kalau ini kan paling geser P, dikit. P gimana nih? P-nya P, tadi apa? Mr. P, Potensi. Iklan lewat dulu. Iya. Iklan lewat dulu ya. MRP apa P potensi. Jadi seandainya potensinya ini nggak bisa gitu, ya ini tidak akan menarik buat kita kerjakan. Ya kayak teman-teman nih misalnya bekerja apapun lah ya. Misalnya teman-teman mau bisa punya duit 1 M gitu ya. Ya kan, kemudian tahun depan pengen punya mobil yang harganya 300 juta sampai 500 juta gitu misalnya. Pertanyaan sederhana, kerjaan yang kamu lakuin itu berpotensi bisa ke situ atau enggak gitu. Ya kalau enggak, ya nggak apa-apa, jalanin aja, tapi ya lupakan sama impian itu gitu kan. Nah ini dasarnya adalah satu kan impian. Makanya kita pasti pilih suatu usaha yang potensinya bisa nyampe sana. Sebenarnya ada kok potensi yang bisa nyampe sana, tapi modalnya gede. Ya. Iya kan? Konvensional. Jadi dari MRP-nya itu pertimbangannya ada, M yang modalnya gede juga ada, gitu. Potensinya gede ada, tapi modalnya gede. Nah, Jadi kenapa harus MLM itu? Karena emang dengan modal sekecil-kecilnya kita punya potensi besar-besarnya. Itu intinya. Anggapan kapten waktu itu sehingga memilih network marketing kan? iya sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kan anak muda sekarang beda. Ada kok bisnis yang modal kecil, hasilnya besar. Sekarang kan zamannya trading, investasi. Kalau anak muda sekarang mikirnya daripada network marketing, kayaknya mending main trading, tinggal masang 50.000 bisa jadi triliunan. Benar nggak sih mas itu? Anak Iya, muda coba, sekarang coba. trading gitu. Ini. Kalau zamannya kapten mungkin Oke, network kalau marketing keren. aku sih sampai sekarang nggak percaya ya. Terus ya? Nggak percaya karena nggak pernah lihat benar gini loh. Kalau ngomong orang main network marketing sukses, yang testimoni banyak banget nggak? Banyak. Gampang nggak kita cari sumber untuk orang sukses gitu? Bisa. Ya walaupun kan mereka nanti nganggapnya oh ini mah orang diangkat aja di sukses gitu. Enggak. Menurut aku yang lebih banyak itu mereka nggak suka doang. Nggak suka, Dia ya? tahu bahwa beneran sukses, tapi nggak suka aja gitu. Nggak suka ya tau orang yang nggak layak sukses tau kaya gitu ya. Ini Ini mungkin dia kenapa- nggak suka sama MLM itu loh. Tapi kalau orang sukses trading gitu, saya nggak lihat. Kalau saya lihat afiliatornya, Walaupun ada mungkin cuman beberapa orang aja bandarnya kayak. Nah, justru ya, ini kalau ada di tadi nih yang tadi kata kapten tadi bilang orang nggak suka. Nah itulah tadi kacamata saya dulu. Kenapa nggak suka? padahal faktanya emang bisa sukses gitu. Iya, kenapa nggak suka? Karena memang banyak tadi orang oknum tapi banyak di mana sih kan? Oknum tadi orang MLM karena tadi overconfidence, kemudian tadi dia ya tadi ilmunya hanya mungkin dari satu orang sehingga ada oknum-oknum tadi yang menyampaikan ataupun tadi dia berbohong. Betul. Itu yang bikin nggak suka gitu kan ya, padahal tidak sesuai dengan realita. Nah, itu sebenarnya yang bikin seperti itu. Jadi intinya di tahun ini pun alasan kapten ini masih layak ya, masih diterima ya. Iya. Jadi modal yang kecil, hasil besar di network marketing masih diterima oleh masyarakat harusnya. Harusnya masih dong. Masih ya. Iya. Jadi nggak ada tren masyarakat yang berubah. Harusnya network marketing ini ya bisa jadi pilihan juga kan. Bisa jadi pilihan. Faktanya emang begitu. Nah, kalau terkait dengan banyak orang yang bisa bilang katanya Nggak percaya. Nggak percaya atau katanya tertipu, menurut saya ya karena nggak paham aja. Dan dia nggak kerja tapi mau sukses. Artinya kan ada pemahaman yang keliru antara dalam memahami sistem kerja di bisnis ini. Paham. Bisa jadi di pikiran dia yang awalnya ditawarkan sukses itu dia join, kemudian maunya dia tiba-tiba langsung sukses aja gitu loh. Sedangkan kan kita ngajarin kerja ya. Sama kayak saya tadi. Saya bisnis apapun kan saya bukan diam, saya kerja juga. Saya jualan misalnya. Tapi balik lagi potensinya nyampe nggak kan gitu. Sekarang harus fair, sama-sama dikerjakan, sama-sama benar-benar digeluti gitu. Betul. Digeluti bukan ditonton, mah beda. Gitu sih. Nah, jadi nyambung nggak sama pertanyaan lanjutannya ya? Lanjutannya kenapa harus PTB sementara perusahaan network marketing itu bahkan banyak yang juga dari luar negeri kan lebih bonafit, Iya, yang lebih tadi saya keren bilang ya, dari China, dari Malaysia, dari Amerika dari pun ada, USA. yang udah palang melintang lama pun ada, yang modalnya lebih murah pun ada. Ada betul. Bahkan yang lebih besar perusahaannya, Iya, ada. lebih banyak cabangnya di berbagai negara, Ada banyak. bahkan memiliki pabrik sendiri. Ada. Memang ada. Tapi menurut saya nggak selalu cocok dengan kita yang di Indonesia. Nah, kenapa kapten sendiri milihnya PT Base gitu kan? PT Base ini kalau dulu mungkin ya orang-orang masih
masih nggak umum ya. Iya. Apalagi dulu zamannya jual eco racing apa ya. Sementara zaman dulu ketika eco racing itu ada, premium tuh ada. Ngapain juga ngehemat BBM, udah hemat gitu kan. Dulu kan zaman Ya eco kalau racing. tentang produk itu saya kira tergantung apa situasi dan kondisi ya. Produk itu kan bisa ditambah dan bisa dikurangi. Jadi bukan karena produk dulu tertarik ke PTBS ya. Enggak lah. Karena apa dong? Balik lagi ke sistem bisnisnya. Sistem bisnisnya yang Sistem disukai. bisnisnya tadi ya. Maksudnya ke konsep bisnisnya. Apa kelebihan sistem bisnis PTBS Nah, sama kalau PTBS ini yang pasti kebanyakan ya, untuk marketing. Kalau biasanya kita di training itu mengajarkan minimal 4 pilar gitu ya. 4 pilar. Menyampaikannya ya 4 pilar itu satu kita bisa lihat dari perusahaannya. Perusahaannya ini legalitasnya seperti apa gitu kan, ekonomi apa kekuatan perusahaannya lah ya. Kekuatan finansialnya seperti apa. Yang kedua itu kita lihat dari produknya. Yang keempat marketing plan atau rencana pembagian keuntungannya itu gimana, berimbang atau enggak, atau jangan-jangan menguntungkan perusahaannya semata atau sebaliknya terlalu menguntungkan mitra perusahaannya nanti bangkrut, salah perhitungan. Yang keempat adalah support system, itu minimal yang menjadi pilar awal saya kira itu. Tapi dari semua itu yang paling menurut saya penting ya kepercayaan kita terhadap perusahaan ini gitu loh. Karena saya melihat bahwa perusahaan ini berbeda dengan perusahaan yang lain. Apa yang bikin beda? Yang kenapa? Oh, saya milih PTBS karena perbedaannya apa nih? Iya, mungkin yang kalau paling ngomong- menonjol apa? kalau kita ngomong network marketing sama gitu Hampir ya. sama kan? Sama-sama bisnis jaringan gitu ya. Tapi kenapa bisa lari ke PTBS tadi? Pertama, kita lihat dari sisi kekuatan perusahaannya. Perusahaan kan ini waktu daftar emang udah tahu langsung kan, kita cuma ngawang-ngawang di luar doang gitu. Yo, kalau daftar kan udah dipresentasi ya. Oh, presentasi. Iya, dipresentasi tentang perusahaannya seperti apa. Kalau kita lihat dari PTBS ini, pertama jelas perusahaannya itu, kalau ngomong perusahaan itu yang dilihat apanya sih? Yang pertama pasti kita lihat kantornya. Kantornya itu padahal ada perusahaan network marketing kantornya lebih gede, gedung gede gitu. Betul. Kantornya di luar negeri kan. Kan saya bilang tadi, nggak semuanya itu selalu cocok dengan apa yang harus kita kerjakan. Kalau kantornya di luar negeri, belum tentu saya mau ngerjakan, ya kan? Nanti faktornya saling sambung menyambung lah. Kantornya yang penting ada. Ya, Anggap saja yang lain ada juga, oke. Gitu ya. Kantornya jelas milik sendiri, nggak nyewa, nggak ngontrak gitu kan, jelas lah. Finansial perusahaan. Kemudian legalitasnya jelas. Oh, legalitasnya jelas. Legalitas Ada jelas. Ya oke. Semua perusahaan juga bisa jelas. Semua perusahaan network marketing masih ada legalitas. Kalau nggak ada legalitasnya nggak akan berdiri dia. Iya betul Di kan Indonesia. gitu. Jadi ini yang gampang-gampang dulu nih. Tapi poinnya bukan di sini menurut saya, karena bukan. ini umum lah. Ini umum. Kemudian owner. Nah ini sedikit berbeda kalau kita melihat di owner ya. Melihat owner ini beda. Kalau saya melihat owner ini bener-bener kita kan mau kenal apa ya? Kita tahu itu makin benar-benar kita amati dari dekat ya, bukan cuma dengar kata orang ya. Yang saya melihat bahwa owner ini membangun bisnis ini tuh pertama bukan coba-coba. Ya karena saya juga kayaknya pernah sering lihat perusahaan-perusahaan baru itu yang coba-coba gitu. Coba-coba. Ya kan, asal bisa bikin marketing plan, bagi-bagi bonus segala macam, tapi nggak Atau serius-serius. orang-orang yang baru memulai gitu ya. Iya, jadi saya melihatnya ownernya ini serius, membangun bisnis ini benar-benar serius. Artinya bukan dia coba-coba, kan nanti kalau udah nggak jalan atau gimana terus dia beresin udah gitu. Enggak begitu. Yang saya lihat beliau ini benar-benar membangun bisnis ini dengan serius. Di situ juga saya lihat pengelolaannya itu banyak juga dari unsur keluarga ya. Ini banyak orang tidak bahas ini ya. Iya. Kalau saya beda. Kenapa harus unsur keluarga itu menentukan perusahaan yang bagus ya? Saya mengamati ada perusahaan-perusahaan yang terkait keluarga justru tidak bagus. Yang lain. Yang lain. Tapi justru saya salut bisnis ini malah bagus. Kok bisa? Itu yang unik. Biasanya kalau ada perusahaan yang keluarga nih kakak beradik itu suka berantem, berebut dan sebagainya. Yang lain yang saya tahu begitu ya. Tapi di bisnis ini menarik. biasanya warisan. Iya mungkin begitu. Nah, di bisnis yang saya lihat itu kan ada Pak Febrian, ada Pak Sony, Pak Randu. Ini 3 bersaudara ini itu ada di posisi masing-masing dan tidak saling berebut. Oh gitu. Pak Randu misalnya, Pak Randu kan lebihnya ke jadi leader kan, Leader, ya. marketing lah. Coba suruh jadi owner atau di kantor, nggak mau dia, Nggak mau dia. nggak mau urusannya. Dia mau jadi leader aja. Sebaliknya sama di manajemen itu ada namanya Pak Sony. Pak Sony nggak akan mau jadi leader, nggak pernah ngomong juga. Jadi emang mereka nggak ada yang berebut, emang udah ada di posisinya. Iya, di plotnya masing-masing Iya. dia. Coba bayangkan nih, bayangkan sederhana aja.
Saya baca gini, kalau perusahaan ini nggak dibikin serius, Pak Febrian selaku kakak pertama, ini berarti menghilangkan pekerjaan semua keluarganya loh. Secara simpelnya gitu. Iya. Artinya beliau nggak mungkin ngelakuin itu. Beliau akan serius bangun bisnis ini. Karena bukan hanya untuk dirinya. Kalau Betul, beliau kan keluarga udah juga. Pak Randu nih. Pak Randu kan nggak memiliki, sering bilang ya dia tidak memiliki saham. Dia benar-benar leader. Berarti kalau bisnis ini nggak jalan, ya Pak Randu berarti gimana? Mati lah jaringan. Dia nggak punya bisnis. Nggak punya bisnis gitu kan, ibaratnya gitu. Pak Sony ngelola kantor, urusannya manajemen gitu kan. Ini sudut pandang saya ya, sudut pandang saya benar. Ya menurut saya ini beda dengan yang lain karena dibangun benar-benar untuk hidup, hidup beliau, keluarganya, dan beliau di sini punya misi. Nah, misinya nih untuk umatnya luar biasa. Beliau bahkan punya alasan membangun bisnis ini untuk teman-temannya. Oh gitu awalnya. Iya dong, dia kan punya teman-teman yang banyak utang, yang punya masalah, ya kan? Cara nolong temen gimana? Ngasih duit? Nggak jadi Pak, habis duitnya. Iya. Caranya harus saya bikinin bisnis yang mereka juga bisa kaya dari sini kan gitu. Iya betul. Ya termasuk kita bisa dapat untung dari sini kan adanya bisnis ini gitu kan. Artinya ini bisa jadi, mungkin kalau dulu bahasanya apa sih, ngasih apa, kail ya. Daripada kita ngasih uang, Si pancingnya. bisa kita ngasih kailnya atau Iya. pancingnya. Semua orang bisa mancing di sini gitu loh. Nah, awal mulanya kan mungkin hitungannya kecil ya, mungkin keluarga, teman. Tapi sebenarnya visi ini bukan hanya untuk keluarga dan teman. Ini ternyata Basically orang lain gitu ya. untuk semua orang Semuanya. bisa dapat manfaat dari adanya bisnis ini gitu. Siapapun yang memang merasa punya keinginan untuk berhasil, pengen memulai sesuatu dengan modal yang kecil, tapi pengen potensi yang besar. Itu menurut saya yang lebih kental di sana. Seandainya yang ada di situ ada orang lain, saya kira beda. Saya sendiri akan memaknai beda. Seandainya yang di situ adalah orang lain, yang saya akan merasakan beda gitu. Ya karena beliau benar-benar bisa menunjukkan semangat itu gitu. Nah itu sih susah ya untuk dijelaskan, gimana ya saya menjelaskannya. Kalau itu benar-benar penilaian saya yang mendalam, dan itu jarang ya kita sampaikan secara umum ya ke orang. Kalau urusan penilaiannya sampai di sana. Terus kultur bisnis. Kultur bisnis Ya, apa? kultur bisnis. Di bisnis ini, sebelum saya mungkin sekarang punya jabatan gitu ya, istilahnya punya jabatan. Saya dulu kan sama member ya, memulai dari nol, dari nol, benar-benar nol. Dari ikut seminar. Dari ikut seminar, Dari di prospek dulu. Dari di Iya. prospek. dari di prospek, pokoknya dari benar-benar nggak punya apa-apa, Merantau lah ya. merantau. Saya datangkan ke Jakarta memang benar untuk jalan. Oh, jadi ke Jakarta dulu, bukan ke Jakarta Bandung dulu, ya? kantor Jakarta dulu, Oh, cabang. iya, iya. Saya benar-benar mau jalani bisnis ini. Awalnya memang di daerah, tapi lama-lama saya tahu bahwa lingkungannya tidak mendukung saya ke Jakarta. Mulai dari nol. Nol tuh ya benar-benar dari kosongan, nggak punya uang buat berangkat aja lah, uang buat berangkat aja, dan sisa beberapa mungkin 100-200 mungkin ya untuk bertahan ya, mungkin sebulan 2 bulan di situ gitu ya. Itu aja dari nol, tapi kulturnya ini bisa membuat saya itu bisa bertahan. Oh. Dan menurut saya susah untuk bertahan kalau ini bisnis yang lain. Itu teman-teman jarang yang menilai sampai di sana. Oh, jadi kapten itu memang dari daerah tadi, dari Jepara ya. Iya. Jepara tuh di mana sih letaknya kurang lebih? Udah dijelasin tadi. Oh, Jawa Tengah ya. Nggak maksudnya bagian mana nih? Kita kurang recognize. Tapi sebenarnya kalau mau saya buka lagi, dari Jepara pun saya masih jauh lagi. saya nyebrang laut dulu. Oh, ini Jepara biar orang tahu. Jadi gimana nyebrang laut? Sebenarnya Jepara Ini itu biar saya tahu dulu nih, nyebrang, saya deh. nyebrang pulau dulu, namanya Kepulauan Karimun Jawa. Loh, kalau Karimun Jawa saya malah tahu itu yang tempat wisata itu kan? Iya. Jadi aslinya saya di Karimun Oh, Jawa. Karimun Jawa. Cuma kan saya tadi sekolah kuliahnya di Jepara. Udah Berarti dari Karimun ke Jepara terus ke Jakarta. Jakarta. Sendirian. Sendiri ya? Demi PTB sih itu. Luar biasa. Ya demi bisnis ini. Lihat guys. Tapi bisa bertahan sampai sekarang berarti. Iya, emang. karena kulturnya bisa. Nah, ini lingkungan Menarik nih. bisnis ini itu bisa kita lakukan, bisa bisa membantu orang-orang yang memang dari nol pun bisa gitu. Iya bisa punya penghasilan asal punya kemauan intinya. Bukan itu yang saya maksud. Lingkungan maksudnya itu. bisa Jadi gini nih, dapat edit oke, value lain. oke. Saya kasih sampel gini aja lah. Misalnya Mas Algen itu 0 rupiah nih. 0 rupiah. Anggap saja punya duit 50.000 aja lah. Setelah gabung ya, punya Ya. duit 50.000, datang ke satu daerah. Oke.
bisnis apalah gitu. Kira-kira gimana cara bertahan? Ya harus mulai jualan, harus mulai dagang untuk dapat Saya untung. menol loh, saya nggak ngerti prospek, saya nggak langsung dapat bonus, kemudian nggak langsung pinter gitu kan, Iya. nggak langsung pinter kan, nggak langsung jago. Ada mentornya. Coba, Kenapa? Ya nah ini Kalau silakan Karena ada komunitasnya, ada mentornya, ada yang ngebimbing gitu. ya loginya sederhana, gimana cara saya hidup gitu loh maksudnya. ya makan lah. Ada yang nolongin berarti. Nah, Ada yang kultur nolongin. bisnisnya ini. Oh, iya, Karena iya, gini, iya, iya. karena saya pernah ngetes, ada adik saya juga. Itu dia pernah ikutan bisnis lain, Bisnis jaringan juga atau bisnis bisnis jaringan. Tapi dia kan tinggalnya di lingkungan kita, beda perusahaan lah. beda perusahaan. Oke, oke. Saya bilang gini, kalau kamu emang yakin dengan bisnis kamu, coba kamu keluar dari lingkungan ini, ikut aja sama mentor kamu sana. Mau nggak ngebantu? Mau. Bisa nggak kamu bertahan? Nggak bisa. Lingkungan kita ini bisa bantu kita bertahan. Contoh ya, contoh sederhana. Saya meskipun sekarang lah, nggak usah dulu. Sekarang pun ini malah makin enak di BTBS. Makin enak. Makin enak. Ya, ya, gimana? Saya dulu masih itu aja bisa hidup. Apalagi sekarang, kita tinggal tiap hari datang ke kantor, dikasih nggak makan, dikasih nggak makan. Seandainya saya bilang saya nggak punya bonus sih, sama sekali. Nggak punya Saya bonus. di kantor aja nih. Baru join deh. Iya, saya di kantor nih tiap Nggak hari. punya bonus, baru join. Nggak bakal nggak makan, Pak. Cuma bertahan hidup bisa ya. Iya, nggak usah punya duit juga, pasti hidup. Kedua, online juga bisa, wifi gratis. Ada wifi gratis. Keren juga nih. Mau tidur gratis bisa. Teman-teman itu yang di Surabaya Fair banyak itu yang tidur gratis. Gimana tidur gratis? Oh gitu. Iya kan? Lu kasih tahu yang lain. Iya kan ada kan tempatnya kan? Iya. Oh, maksudnya di masjid ya. Ya memang Masjid. PTBS itu punya masjid. Ada makan gratis juga malamnya. Iya, Di masjid. siang ada. Malamnya. Ya siang juga ada. Siang ada, malam ada. Berarti sehari 2 kali Kalau ada. ya? kalau Malam. siang kan tadi ke kantor seminar Iya, gitu kan. dapat pasti makan ada nih. makan. Buat mitra baru nih. Malam kan butuh makan. Iya, Kalau ada buat lagi. closing gratis. memang ada saya- lagi di yang iya. kita. Enak banget. Saya ngeliat ini banyak terduplikasi. Sekarang gini nih, orang nggak punya duit sama sekali hidup nggak di sini? Hidup lah. Iya. Masanya tinggal kamu belajar, ya mak. Oh, berarti kalau nggak sukses itu males ya? Coba Karena bayangin. dulu saya nggak kayak gitu. Kalau di tempat lain nih, coba bayangin tempat lain nih bisnis lain sama-sama, bisa nggak dia benar-benar saya bilang benar-benar nol bisa nggak? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Nggak bisa bertahan hidup paling minimal ngemis lah kalau nggak punya duit. Jangan ngemis lah. Enggak, ini Yang benar-benar Indonesia mentor, yang minta duit, benar-benar kisah nyata yang teman-teman harus tahu ya. Jadi di bisnis ini tuh udah banyak udah banyak tolong orang. Oke. Terutama yang memang dalam kondisi membutuhkan seperti itu. Oke, guys. Sekarang kalau misalnya teman-teman yang merasa hidupnya nyaman ya mohon maaf ya. Ya itu kita nggak senyaman itu teman-teman. Oh, dulu. Ya memang sih, makanya ini saya cerita yang mungkin yang Kapten rasakan dan yang sekarang teman-teman lihat ini itu tidak menggambarkan kesulitan masa lalu sebenarnya. Karena kita cerita lagi posisi mungkin enak. Maksudnya apa? Lebih parah dulu ya. Ya dulu lebih parah dong. Ya, tapi kan karena mungkin kultur persaudaraannya dulu pun tetap saling bantu Berarti kan. kesimpulannya kenapa memilih bisnis kenapa memilih PTBS tadi ada kultur ta'awun atau tolong menolong. Tolong-menolongnya Tolong menolong. Ya dulu pun tolong menolong sesama mitra mentor. Sekarang perusahaan ikut nolong mitra-mitra baru Iya, juga ya. Dulu mungkin ya mentor-mentornya aja kan. Ya. Tapi dari dulu juga perusahaan udah begitu. Oh, udah ngasih makan iya. juga. Iya. Karena kita mah jauh dari perusahaan. Ya enggak, saya dulu memulai kan Gimana? akhirnya ini mas sama kalian ya. Di sini saat memulai kita bicara orang yang nol ya. Saya benar nol. Saya bilang tadi kan dari gelap hitam ke bisnis tuh nggak tahu apa-apa. Artinya saya nggak ngerti ini bisnis market. Saya juga benci sama sales. Berarti saya nggak suka dong. Iya. Jualan, promosi. Kebayang nggak itu gimana saya susahnya menyesuaikan diri. Saya harus bisnis. Nah, tapi di bisnis ini bisa jalan. Kenapa? Waktu saya belajar di prospek, nggak punya apa-apa. Saya harus kan diajarkan prospek dong, kenalan sama orang, nawarin orang di jalan, benar nggak? Iya. Tapi bayangin nggak gimana caranya? Saya nawarin orang, saya ajak lapar, keringetan, terus siang hari keringetan, lapar, udah kelihatan mukanya pucat. Kira-kira gimana cara bikin nawarin orang dengan cara seperti itu? Nggak bisa lah. Ya nggak bisa sih. Saya pikir berkali-kali saya coba nggak bisa. Akhirnya saya punya jalan. Ya gara-gara di bisnis ini itu ada wifi gratis. Ya saya tiap hari nongkrong di kantor, duduk di kursinya, sampai ketiduran di situ, bahkan sampai bangun lagi masih di situ. Bahkan mandi, ikut ke toiletnya. Jadi kebayang nggak? Benar-benar hidup di situ. Itu bisa loh di bisnis ini dilakuin. Bisa. Kenapa? Lingkungannya memang kayak
ngedukung kita itu bisa memulai dari nol. Itu yang saya bilang, saya nggak hanya melihat ini perusahaannya punya kantor, itu mah umum lah. Oke, ini apa namanya legalitas ya, saya bilang itu umum lah. Tapi tidak benar-benar ada perusahaan yang benar-benar saya bisa hidup dari nol sampai ada di posisi sekarang. Itu Iya, bagus. saya nggak ketemu. Bagus tuh ya kalau bisnis di PTBS ini. Lalu dari mulai dari owner sampai mitranya itu bisa saling tolong menolong. Ya, apalagi kitanya mau punya kemauan pengen berhasil kayak Kak Tenor ini karena ada kemauan. Iya. Ketika kita punya kemauan yang kuat, kita akan deketin perusahaan owner, pasti orang tuh mau ngebantu gitu. Aslinya kalau bakat jualan nggak ada. Yang penting ada kemauan dulu aja. Jadi soalnya gini, ketika kita punya mitra yang ada kemauan, gua miskin nih, pengen sukses, ngedatengin kita, bantuin kita, kita pasti dengan sukarela ngasih. Iya dong. Tapi Iya, kalau ada mitra yang sok pintar, ya belajar malas, nggak malas kita malah bantuin. Malas. Iya. Tapi ya ketika teman-teman nanti punya kemauan di PTBS ini pasti akan ngedukung teman-teman berhasil. Sampai teman-teman berhasil, walaupun teman-teman nggak punya apa-apa. Yang penting Kapten kayak gitu. Jadi poin tadi yang paling penting adalah satu owner yang saya lihat kan, yang beda lah ya. Iyalah, ownernya Yang apa? kedua adalah kultur atau lingkungan bisnis di sini mendukung. Dan ownernya itu bisnis network marketing itu adalah bisnis utamanya. Jadi otomatis lah ibaratnya kalau kapal mah kapal utamanya, jadi nggak mungkin dia tinggalin. Udah pasti dibangun dengan Pasti luar dibangun. biasa. Ya, kalau punya kita rumah utama udah pasti kan, dan udah punya pengalaman yang Ya. ya ibaratnya kalau kita nyari karyawan kan pasti nyari karyawan, kamu pengalaman di mana? Nah, owner kita tuh malah melintang dari lulus kuliah sampai sekarang katanya. Jadi yang inilah, kita nggak usah khawatir bakal jatuh di sini, karena beliau nggak akan bikin ini jatuh. Iya, kan rumah utamanya di sini. Iya, gitu loh. Itu yang bikin kita jadi yakin beliau nggak akan biarkan ini jatuh, nggak akan. Beliau akan membangun ini. Kenapa? Ya ini rumah utama. Rumah utama. Oke, makasih. Ini satu lagi belum jauh nih. Kenapa Iya, harus iya. PTBS akhirnya nggak bisnis yang lain, network marketing yang lain kan banyak tuh. Iya. Padahal kalau Kang Dimas nggak di PTBS juga masih ada saya nggak apa-apa. Betul. Kenapa harus PTBS ini? Masih ada yang muda yang lain. Iya masih ada.